terus loh. Atau uh, marketing jualan kok nggak laku-laku ya, omset nggak masuk ya, komplain klien datang bertubi-tubi. Tapi di sini jelas bahwa kita pada saat kita punya iman dan kita mencoba untuk mempunyai strategi untuk bertahan dalam kehidupan kita, bertahan dalam masalah kita, percaya dan beriman bahwa sesuatunya akan menjadi lebih baik. Next. Nah, kalau tadi di awal ya gimana dong kalau misalnya kita tetap punya masalah, nah, ekonomi goyang, semuanya apa masalah kita bertubi-tubi saat ini, gitu kan ya? Eh, ada tiga. Yang pertama yaitu manajemen keuangan yang bijak, stay produktif dan kreatif. Yang terakhir adalah keep the faith. Saya akan jabarin satu persatu lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan yang bijak, apa sih yang dimaksud dengan produktif dan kreatif. Nah, sebelum lebih dalam, menurut kalian semua, tanda bisnis kita yang sehat itu kayak gimana sih? Apakah kita itu bisa tahu bahwa bisnis kita ini sedang baik-baik saja, atau bisnis kita ini nggak ada masalah, atau bisnis kita ini benar-benar wes ditinggalkan aja deh daripada tetap di sini tapi nggak ada hasilnya, atau yang mana? Next. Nah, ini ada yang namanya profit dan ada yang namanya kas. Makanya di sini kenapa ada apa namanya diagram gambar ya. Wah, ini ada yang profit, ada yang kas. Nah, bisnis yang bagaimana yang dikatakan sehat, bisnis yang bagaimana yang dikatakan tidak sehat, bisnis yang bagaimana yang harus kita lakukan saat ini, atau apa yang harus kita lakukan kalau bisnis kita tidak sehat, atau apa yang harus kita lakukan kalau bisnis kita sehat, atau apa yang bisa kita lakukan kalau ya bisnis kita ya stuck di tempat atau baik-baik saja atau nggak perlu diapa-apain. Nah, coba ya kita gali lebih dalam lagi. Next. Nah, kalau tadi kita bahas di depan itu masalah profit dan cash-nya kita sendiri. Nah, ini ada diagram cash flow dan profit. Di manakah letak kondisi keuangan kita, di manakah letak kondisi keuangan perusahaan kita, di mana kondisi kita saat ini. Nah, di sini ada 4, ada C negatif, P profit, C di sini adalah cash flow, dan P di sini adalah profit. Gitu ya. Nah, ada yang bilang bahwa, loh, cashku ini nggak ada, tapi aku profit kok. So, apakah kondisi keuangan kita saat ini baik-baik saja dengan cash yang negatif dan profit yang positif? Berarti pada saat cashnya kita ini negatif dan P-nya positif, berarti ada yang masalah dengan stok kita. Entah stok kita yang kelebihan, terlalu banyak bahan baku yang disetok, terlalu banyak uh, apa barang-barang yang tidak diperlukan tapi dibeli dan disimpan, tapi nggak dikeluarkan, nggak dibuat jadi produk, atau mungkin kebanyakan beli barang pada saat trading kalau bisnisnya trading, atau mungkin pada saat kita manufaktur, tadi ada yang manufaktur juga ya, itu apakah kebanyakan kebanyakan beli bahan baku terus tapi nggak dipakai, masih sehingga semuanya menjadi barang, atau mungkin agen piutangnya lagi macet nih, jadi cashnya nggak ada, pengeluarannya terlalu berlebihan tapi nggak ada yang masuk. Terus kalau kita mau lihat lagi diagram yang lebih merah lagi, cashnya negatif, cash flow-nya negatif, profitnya negatif juga. Wow,
eh, situasi yang pakai kayak gini nih cukup berbahaya kalau tidak disiasatin atau tidak diperbaikin. Apakah bisnis ini harus tetap dilanjutkan? Apakah bisnis ini harus ada yang diperbaikin? Ataukah bisnis ini lebih baik ya begini-begini saja, tidak usah ada perbaikan? Atau yang lainnya? Cash yang positif, profitnya negatif. Lah, cash yang positif, profitnya negatif. Kerjanya banyak, perputaran uangnya oke, tapi nggak ada profitnya. Ada biaya yang bermasalah, biayanya kebesaran, nggak ada profit. Hitungan penjualan nggak cocok. Kalau tadi ada yang bilang, oh saya ini manufaktur, berarti buat barang, ternyata nggak ada profitnya. Atau mungkin yang di bidang apa? Di bidang lainnya, wah, ini kayaknya omsetnya nggak nyampe nih, sehingga tak ada profit yang kelihatan. Yang terakhir, ini semua orang pasti bingung soalnya. Cash flow-nya positif, profitnya juga positif. Makanya di sini tuh, how high can you fly? Lakukan pengembangan bisnis terus-menerus, upgrade sistem kalian. Nah, kenapa kok dibilang bahwa ya ini sudah baik kondisinya, cash flow-nya sudah baik juga, profitnya juga udah baik juga. Tapi apakah dengan tanpa perubahan, tanpa pengembangan bisnis, tanpa upgrade sistem, bahwa cash flow positif dan profit positif ini akan selalu ada? Atau ya sudah, saya percaya kok pasti positif terus, atau ya bisa aja turun ya, tapi setiap orang pasti menginginkan yang cash plus positif sama profit positif, soalnya kan ya ini impian gitu kan, kalau bisa ya semuanya tetap kayak gini. Nah, nanti ini sama-sama kita bahas, kalau misalnya apa namanya, kalian udah tahu di mana posisi kalian, atau mungkin saat ini lagi dipikirkan, wah kira-kira nih aku lagi di posisi yang mana ya? Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini lagi ada di posisi yang plus-plus, negatif plus, plus negatif, or apa? Atau uh, yang mana? Nah, nanti apa? Sama-sama kita akan diskusikan di mana masing-masing kita. Next. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa uh, kita udah tahu nih posisi kita ada di mana. Cara tahunya posisi kita ada di mana, yaitu dengan laporan keuangan. Kalau masih belum punya laporan keuangan, berarti usahakan diri Anda saat ini mempunyai penulisan-penulisan atau detail-detail pada buku-buku tertentu yang menuliskan berapa biaya masuk Anda dan berapa biaya pengeluaran Anda. Sehingga bisa tertulis, cash flow sama profitnya bisa kelihatan. Walaupun saat ini mungkin merasa belum, saya nggak perlu bikin laporan keuangan, saya nggak perlu bikin sesuatu yang sampai kompleks karena perusahaan saya belum besar, atau mungkin ya perusahaan saya sudah besar tapi sudah kelihatan kok misalnya gitu, tapi nggak perlu laporan keuangan. Nah, sebaiknya kita semua bisa memulai dari hal yang simpel, yaitu dengan apa, dengan penulisan berapa pengeluaran dan pemasukan kita yang nantinya lama-lama akan menjadi laporan keuangan. Nanti di akhir materi saya akan cerita sedikit gimana proses saya sampai hari ini, yang awalnya tanpa laporan keuangan menjadi adanya laporan keuangan. Nah, kita lanjut ya untuk strateginya. Tadi kalau kita sudah tahu nih masalah kita di mana, gitu kan? Nah, terus gimana? Berarti ada belum sebelumnya, manajemen keuangan yang bijak. Di sini ada yang dinamakan Scuppers Humut dan Blumut. Nah,
Gimana caranya kita ini survive di dalam pekerjaan kita yang sekarang, gimana caranya kita survive di bisnis kita yang sekarang, atau sekarang ini waktunya nggak cuma survive, tapi must to grow, harus berkembang, harus uh, mengupgrade sistem pekerjaan kita, mengupgrade sistem bisnis kita saat ini. Kita harus terus beradaptasi dan mengadaptasi kalau perlu. Oh iya, bisnisnya tetangga sebelah itu seperti itu. Oh iya, bisnis saya masih kurang seperti ini. Wah, penjualan di sana seperti ini. Wah, orang itu ngajarnya seperti ini. Wah, saya kok ngajarnya cuma sekian. Wah, kalau saya ini jadi guru private, kenapa? Atau guru grup, kenapa yang di sana itu banyak muridnya? Kenapa kok saya enggak? Atau mungkin yang hari ini sedang dalam kondisi di mana kalau tadi banyak yang di insurance, wah itu uh, kliennya banyak tuh, kenapa kok saya masih belum? Atau mungkin habis ketemu klien kok ternyata nggak ada feedback balik, ataupun yang lainnya. Kita lagi di survival mode atau kita lagi di growth mode. Yang kedua, cash itu kekuatan. Jadi kenapa kok kita bilang bahwa ya kalau cash itu bisa mengandalkan kita dengan adanya cash dalam uh, perusahaan kita itu merupakan rajanya. Jadi kekuatan kita itu kalau pada saat kita sudah punya cash. Lalu adanya diversifikasi pemasukan bisnis, di mana diversifikasi sendiri ini adanya variasi-variasi produk baru kalau kita manufacture, atau mungkin adanya kalau misalnya dunianya trading atau distributor, ya berarti produk-produk apa lagi yang mau dikembangkan. Kalau mungkin dunianya adalah jasa, gimana nih caranya buat orang tertarik, nggak cuma dengan mengiming-imingi, atau mungkin dengan dunia yang lainnya bahwa ya kalau anak generasi sekarang cara ngajarnya mungkin nggak bisa dengan cara generasi yang sebelumnya, jadi harus divariasi lagi, dimodif lagi, jadi lebih baik lagi. Kemudian kuasai keahlian keuangan. Nah, ini yang tadi saya bahas di sebelumnya. Kalau saat ini kita nggak tahu, kita nggak mengerti, gitu ya, kita harus mulai mempelajari paling nggak dasar-dasar keuangan sehingga kita bisa tahu arah kita ini mau ngelangkah ke depannya gimana. Mau belajar dari mau dengan record accounting, mau belajar untuk memahami pembacaan neraca, atau mungkin melewati KBC bisa lewat apa namanya camp-campnya KBC dari KF maupun FIRE, ataupun yang lainnya, di mana kita bisa terbuka, kita bisa melek sama keuangan saat ini. Next. Ini yang kedua, kalau tadi yang strategi yang pertama kita harus dalam manajemen keuangan yang baik, yang kedua yaitu stay produktif dan kreatif. Nah, ini saya bilang bahwa ya kita harus pivot bisnis kita, adaptasi secepat mungkin, gitu. Adaptasi secepat mungkin, gitu, supaya nggak ketinggalan sama orang lain. Adaptasi bisnis kita supaya nggak kelihatan lebih kuno ataupun yang lainnya. Nah, ini yang sekarang lagi musim sekali, yaitu digitalisasi bisnis, di mana kita sendiri tahu bahwa era yang sekarang, eranya AI gitu kan ya, eranya AI yang terus membuat kita harus mengembangkan diri, harus melek teknologi, harus melihat internet, harus memakai internet sebagai marketing bisnis kita, harus memakai dunia online untuk berjualan, harus memakai segala macam cara dengan digitalisasi bisnis, entah itu web, TikTok, Instagram, Facebook, apapun itu, termasuk WhatsApp, gitu kan ya, dibuat sebagai orang mengenal bisnis kita, orang mengetahui kita jualan apa, orang mengetahui kita mau kemana, kita ini bergerak di bidang mana, mungkin bisa berkolaborasi. Nah, terus kemudian network-nya kita perluas, kita bisa kenal jaring sosial, gitu kan ya. Apapun, melewatin komunitas, gitu. Termasuk komunitas kita yang sekarang ini, yaitu komunitas KBC, atau mungkin networking di tempat kerja kalian, networking di tempat komunitas gereja Bapak Ibu Saudara, ataupun yang lainnya.
kolaborasi dengan teman. Jadi kalau ada yang kenalnya cukup lama gitu ya, nggak kenal sebelumnya udah kenal tapi nggak kontak, kemudian kenal lagi gitu kan. Nah, itu bisa menjadi ajang bisnis kita. Ajang untuk kita mengenalkan produk kita, mengenalkan jasa kita, dan kita lebih kreatif untuk ngembangin bisnis kita saat ini. Next. Dan yang tadi, kalau tadi sudah manajemen keuangan yang bijak, sudah harus produktif dan kreatif, gitu kan ya. Yang terakhir, sama dengan ayat yang kita pegang tadi sebelumnya, ini juga ada 2 Timotius 4 ayat 7, gitu ya. Aku telah mengajarkan yang baik, aku telah mencapai garis finish, aku telah memelihara iman. Di sini iman yang saya garis bawahi adalah iman yang sama pada saat saya ngomong tadi di awal bahwa Filipi 4, 6-7 dinyatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iman akan Tuhan, iman akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang tumbuh dari pengenalan kita, doa-doa kita pada Tuhan, itu adalah iman yang kita pegang untuk menyelesaikan permasalahan kita saat ini. Next. Oh, yang lembar terakhirnya nggak ada. Oh, oke, oke, oke. Oh. Nah, sebelum saya tutup dengan satu cerita tentang bisnis saya dan suami. Ini saya rangkum sedikit yang tentang di terakhir, yaitu tentang survival mode dan grow mode, serta cash itu raja, diversifikasi pemasukan bisnis, kuasai keahlian keuangan, pivot bisnis, digitalisi bisnis, dan networking, serta kolaborasi. Ini adalah 7 kunci kita saat ini, gitu kan ya. 7 kunci kita saat ini, di mana kita ini dibilang bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, ekonomi kita sedang goncang, ataupun yang lainnya, hari ini harga saham jatuh, gitu kan ya, ataupun hari ini di mana yang namanya kurs dolar selalu naik, kurs negara lain Indonesia semakin melemah atau rupiah yang semakin menengah. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengubah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita sekarang. Kita bisa mengubah ekonomi yang ada di Indonesia, tapi kita bisa mengubah bisnis kita menjadi bisnis yang lebih baik lagi. Membuat bisnis kita menjadi tetap bisa bertahan dalam kehidupan kita saat ini. Saya tunggu dengan cerita tentang pengalaman saya. Di awal saya mendirikan GF System bersama suami. Kami juga adalah orang yang tidak mengenal laporan keuangan. Kami juga orang yang belum tahu nih gimana caranya baca cash dan profit ataupun yang lainnya. Tapi di situ kami percaya bahwa Tuhan memelihara keluarga kami, Tuhan ada bagi kami saat ini, Tuhan yang sama yang ada di samping kami, Tuhan yang sama yang memiliki perusahaan ini, dan kami hanyalah manajernya. Dan di awal akhirnya kami membuat JFN System. Di awalnya yang pertamanya adalah kolaborasi, kemudian kita lepas dari kolaborasi. Kalau bulan lalu ada yang ikut Biskom tentang kolaborasi itu baik dan atau tidak. Nah, menurut saya kolaborasi itu bisa positif, bisa negatif. Tapi yang pasti pada saat kami kolaborasi pada saat itu dan kami selesai untuk kolaborasi, banyak hal yang kami terima, banyak hal yang kami pelajarin dalam sistem kolaborasi, sehingga kami bisa membentuk satu company baru di kontraktor besi saat ini. Kami memulai bisnis dimulai dari yang besi biasa, kontraktor rumah, kontraktor pagar, railing, tangga gitu kan ya, kanopi gitu. Kemudian
secara bertahannya waktu kami merasa bahwa loh, bisnis kami ini nggak bisa seperti ini karena bisnis ini terlalu mengambil pasar yang sangat kecil karena bisnisnya lebih ke arah menengah ke atas. Nah, pada saat kita sudah tahu bahwa harga ini nggak masuk deh, harga ini nggak bisa. Gitu. Kita mulai mencoba, kita mulai pivot bisnis kita mulai berjalan, kita mulai mengefisiensikan mesin, kita mulai berusaha membuat variasi produk kita menjadi lebih minimalis sehingga diterima pasar. Berjalannya waktu, kalau tadi bahwa kita nggak cuma survive tapi kita growth, yang di awalnya kami cuma pengerjaan railing tangga klasik, mungkin kami akhirnya kita masuk ke minimalis kita masuk ke lighting, kita masuk ke patung dan hiasan dinding serta hiasan patung-patung di perumahan. Kita mulai variasi produk kita mulai memperbesar kapasitas kita mulai mengembangkan dan diversifikasi produk sehingga kami terus growth. Kami nggak bisa tetap di tempat saat itu karena ya bukan banyak, tapi pesaingnya sudah lumayan masuk gitu kan ya. Jadi kita udah lihat wah ini nggak bisa nih. Nah, terus nggak cuma sampai diversifikasi, tapi kami juga merasa bahwa wah nggak cuma diversifikasi nih, ternyata pasarnya beberapa tahun terakhir ini juga pasarnya adalah pasar yang maunya efisien, maunya nggak mau mahal, lek bisa dapat semurah mungkin, sebaik mungkin, sekualitas mungkin, gitu kan? Wah, nggak bisa nih, gitu. Kemudian dengan tuntunan Tuhan di akhir tahun 2024 kemarin kami import mesin masuk ke Indonesia, kami buat satu produk baru kita minimaliskan desain-desain yang diinginkan oleh arsitek interior, kami buat dengan mesin sehingga harga efisiennya jauh lebih mudah dibandingkan kami pakai tenaga manusia dan mesin manual, sehingga kami mengubah untuk mengefisienkan harga sehingga bisa masuk ke pasar yang sekarang gitu. Terus kami terus beradaptasi sehingga kami bisa bersaing di pasar saat ini. Kemudian kita terus untuk kolaborasi dengan beberapa arsitek dan interior di Surabaya dan di Jakarta. Kami terus mengembangkan network serta digitalisasi bisnis. Yang tadi kalau ada digital bisnis, kami menggunakan Instagram kami menggunakan portfolio kami untuk masuk di arsitek-arsitek yang kami gandeng saat ini. Beberapa hal kami lakukan dari awalnya. Kalau mungkin kita nggak bisa melihat di awal, aduh gimana ya apa caranya? Cash ini beneran cashnya ada atau nggak ada, profitnya ada nggak ada. Amazingnya lagi, beberapa tahun yang lalu saya dan suami menyelesaikan seluruh rangkaian KBC juga, dan sana kami dipush oleh salah satu coachnya menyatakan bahwa kalau kamu mau besar, kamu harus punya laporan keuangan. Saat itu jelas teringat di tempat saya dan suami bahwa Coach Agus itu bilang bahwa ya you must do. Kalau kamu mau melihat dan kamu mau besar, kamu mau melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam perusahaannya Tuhan ini, kamu harus selesaikan laporan keuangan. Di situ kami menyelesaikan laporan keuangan kami bisa melihat di mana masalah kami bisa melihat di mana yang profit, di mana yang enggak. Melewati hal itu, Tuhan nggak cuma diam di sana, Tuhan memproses kami lebih lagi. Kami dipaksa untuk tetap growth, kita dipaksa untuk terus menambah produk-produk kita, diversifikasi. Tadi saya jelasin, kami dipaksa untuk kreatif dengan adanya pasar yang sekarang. Akhirnya dari GF Design System kami mengembangkan GF Auto Gate System, di mana mesin pagar yang kami buat, kami sambung dengan mesin pagar otomatis sehingga orang nggak komplain lagi kenapa pagarnya berat, kenapa kok nggak bisa otomatis ataupun yang lainnya. Setelah itu kami di akhir tahun kemarin kami
membuat satu company baru di laser cutting itu untuk membuat bisnis pivot bisnis kami, bukan pivot, mendiversifikasi bisnis kami menjadi lebih efisien sehingga bisa diterima pasar dengan keinginan pasar yang sekarang kualitasnya pengen bagus tapi harganya juga nggak mau mahal gitu kan ya. Terus kita selesaikan, gitu, bukan selesaikan, kita membuat digitalisasi bisnis kita melewati networking dan Instagram. Kami mengenalkan lewat portfolio dalam kolaborasi dengan arsitektural dan arsitek dan interior. Kami lakukan hingga saat ini, walaupun di luar sana kita merasa bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya dan suami hari ini percaya bahwa saat kami dipercaya oleh Tuhan sebagai manajernya dalam company yang ada hingga saat ini, kami juga mau percaya juga bahwa kami nggak perlu khawatir akan hari esok. Karena Tuhan ada di samping kita, karena Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita saat ini, sehingga ya sudah, apapun kondisi kita saat ini, kita berdoa, kita mengucap syukur, kita karena dengan kita berdoa, ya kita mau percaya bahwa Tuhan itu sudah menggandeng kita untuk lebih lagi. Dan puji nama Tuhan, saat COVID berlangsung sampai hari ini, karena kebesaran Tuhan, selama pandemi COVID-19 kami tidak pernah mem-PHK satu karyawan pun, kami tidak pernah mengurangi divisi apapun saat ini, tapi Tuhan malah menambahkan diversifikasi produk yang baru. Tuhan malah memberikan kami kesempatan untuk boleh mengimpor mesin. Tuhan boleh memberikan kami hingga saat ini dengan proyek-proyek yang di luar ekspektasi kami, di luar nalar kami saat ini. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, karena itu semua dan itu semua karena Tuhan kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan yang memberikan segalanya ya sampai hari ini. Dan biarlah segala yang ada kita menjadi perpanjangan tangan kita untuk orang-orang di sekitar kita, untuk yang memprofit keluarga mereka menjadi lebih baik. Dan saya juga percaya bahwa teman-teman di sini yang punya bisnis apapun kondisi saat ini, baik itu punya masalah atau nggak punya masalah, saya pun juga punya masalah. Kalau yang tadinya mungkin kami cari tukang itu nggak harus spesial, karena barang-barang kami adalah barang-barang spesial, akhirnya tukang kami juga harus spesial, gitu kan ya. Itu juga nggak mudah. Kalau dibilang bahwa market kami itu mudah, ya nggak mudah juga, karena market kami tidak semua rumah baru memakai, gitu kan ya. Dan saya juga percaya teman-teman di sini juga punya masalah, tapi juga boleh melihat bahwa Tuhan yang baik juga Tuhan yang memperfect kita sampai saat ini. Jadi dari keseluruhannya aku mau percaya juga bahwa kalau tadi dibilang bahwa ya kita masih diberkatin, kita masih ada saat ini, dan biarlah apa yang menjadi berkat kita saat ini, dan biarlah apa yang menjadi titipan Tuhan saat ini kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Thank you Bu Dian buat materinya yang sangat-sangat luar biasa ya. Halo Pak Oscar ya, thank you ya ini ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke Q&A, kita mau diskusi sejenak nih. Mungkin bisa minta tolong Pak Edward tampilkan slide yang sebelumnya, yang slide diskusi. Karena kita kebetulan hari ini kan jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi langsung aja ya, kita nggak usah masuk di breakout room, kita langsung diskusi bareng nih. Kira-kira teman-teman sekarang berada di posisi mana nih? Gitu. Apakah ada yang di posisi cash-nya minus, tapi profit-nya masih plus? Atau ada yang berada di posisi danger nih, cash-nya minus, profit-nya minus, atau bisa juga di posisi yang cash-nya sudah plus, tapi profitnya masih
minus, atau sudah berada di zona nyaman nih, cash-nya plus atau profitnya plus gitu ya. Pak Oscar mau nunjuk siapa dulu Pak? Kira-kira mau sharing dulu? Atau Pak Oscar bisa sharing dulu deh Pak? Sebagai pembuka nih, Pak Oscar ada di posisi mana nih? Kalau saya ini kan di dunia pendidikan, Bu Tina ya, jadi Ya, em, oke, oke. kondisi realnya ya saya nggak tahu sih, itu bagian finance ya. Tapi kalau dari apa yang kami alami ya, saya sebagai leaders juga, eh, jadi kalau di sekolah ini mau profit, ya profitnya seberapa sih, gitu kan ya. Sekalipun sekolah swasta, ya artinya profit bukan menjadi tujuan yang utama. Kemudian cash flow ini sebenarnya dampak apa yang terjadi di bisnis ya, di parents, di orang tua, bisnis yang terjadi di orang tua ketika mulai mengalami goyah, itu pengaruh loh. Jadi jadi kami di sini di sekolah ini saya juga menangani beberapa siswa yang punya tunggaan, gitu ya, tunggaan uang sekolah seperti sampai ya cukup lama gitu sampai sekarang ini ada satu kasus juga ada yang sampai 1 tahun itu belum bayar tuh SPP uang pangkal itu masih diangsur masih cicilan gitu. Totalnya itu bisa 20 jutaan, nanti kakaknya juga belum sampai seperti itu. Jadi artinya sekolah pun juga tidak dalam keadaan baik-baik saja seperti itu. Terima Terdampak sekali dampaknya. ya berarti ya. Terasa dampaknya. Iya, Oke. iya. Lalu secara strategi tadi kira-kira Pak Oscar mau ambil jalan yang mana nih Pak? Nah, ini kan saya juga sering sharing ya sama bagian finance ya. Jadi tadi eh, tunggaan ya terkait tunggaan, jadi lebih ada strategi mengingatkan lebih awal. Jadi di situ ngatur supaya ngatur cash flow seperti ya. Kalau profit ini memang nggak bisa banyak bergerak. Kami cuma ada strategi kalau sekolah ini kami roadshow Bu Tina, jadi keliling ke Jawa Timur, ke luar pulau juga untuk menjangkau ya yang di daerah ya. Kalau karena biasanya beberapa sekolah swasta di daerah itu ketika SMA pingin ke Surabaya. Nah, itu yang kami coba fasilitasi. Harapannya mereka kuliahnya juga di Surabaya. Kalau Indonesia Timur ke Surabaya atau Malang. Jadi kami yang bergerak keluar seperti itu. Ya, untuk penjangkauan seperti itu. Itu sih strategi dari sekolah sih, Bu Tina. Iya. Oke. Saya nanti juga akan sharing, Nah, tapi mungkin kita langsung panggil aja. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing dulu. Kayaknya harus ditunjuk ya Pak ya. Kalau ditawar itu biasanya pada malu-malu gitu ya. iya, Siapa iya. nih Pak? Pak Oscar mau tunjuk siapa nih Pak? Sebentar. Kalau Pak Dodi masih di jalan ya? Pak Dodi masih di jalan Pak? Atau mentor saya Atau deh, sudah Pak Tovan deh. mendarat? Ya, Pak Mas, Tovan deh, Pak Tovan dulu. ya Pak Taufan. Ayo Pak Taufan, boleh sharing Pak. Karena kita terbuka ya, kita keluarga baru di sini, jadi kita Pak Tovan saling. ini mentor saya, Bu, di KBC. Oh gitu. Iya, yang bimbing saya dulu. Enggak lah, Oke. belajar. Ayo Pak Tovan, silakan. Eh, ya kalau yang saya alami sih ya semenjak COVID memang secara omset belum balik. Maksudnya belum balik ke sebelum COVID. Jadi ya pasar agak susah ditebak. Ya cuman eh, sama sih ya saya terapin ketika saya ikut KBC gitu. Khususnya yang saya lebih ke apa finance-nya ya. Jadi sebelum ada pandemi itu kan ya saya terapin lah. Ada siapin dana darurat termasuk untuk pabrik lah. Untuk usaha sendiri, untuk pribadi sendiri ada dipisah gitu. Ya, jadi ketika terjadi hal yang eh, pas COVID aman gitu loh. Saya juga nggak sampai melakukan PHK karyawan nggak dan bertahan sampai sekarang di tengah yang ketidakpastian ini. Ya cuman memang ya kayak tadi slide tadi ya mau sampai tahan berapa lama. Nah ini yang jadi kadang ya kepikiran gitu loh. Ya kalau strategi sih ya kalau dari saya kalau yang saya sendiri ngalami sih agak bingung ya. Maksudnya kadang merasa sudah lakuin apa aja juga ya pasarnya ya seperti gitu-gitu aja gitu loh. Eh, mau strategi apa kok yang saya alami ya kayaknya mentok semua gitu loh. Jadinya ya gini ya, sementara ini ya saya masih ya bertahan lah strateginya bertahan kelola cash flow sama sama apa
biaya lah, terutama biaya operasional pabrik itu kan gede. Ya saya benar-benar kontrol ketat di sana sih. Itu sih, karena kalau untuk strategi ekspansi atau gimana, sementara sih ya saya sih belum sih ya. Karena kan saya melihat beberapa kompetitor yang ngeluarin produk macam-macam tuh akhirnya malah hilang. Maksudnya dalam arti mereka ngeluarin item baru apa semua tuh nggak ada yang jalan gitu. Ya karena pasarnya lagi kondisi gini gitu loh. Ya akhirnya ya tetap sementara ini sih guys yang saya lakukan ya tetap efisiensi, jaga jaga cash flow ya seperti itu saja gitu. Karena kalau mau 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 apa beralih ke yang lain sementara sih ya masih tidak memungkinkan lah gitu. Kalau saya sih lebih ya seperti itu sih. Sementara bertahan lah gitu. Itu sih. Oke, thank you Pak Tovan ya, Ya. sharingnya sangat memberkati. Oke, teman-teman selanjutnya siapa yang mau sharing nih? Boleh nih. Tadi Pak Dodi masih di jalan atau sudah mendarat nih? Ayo Pak Dodi silakan. Halo, ya, Jangan selamat. malu-malu ya teman-teman. Iya, selamat malam. Ya, yuk sharing dong. Iya, ya ini kalau tadi hebat luar biasa, nggak ada yang mem-PHK karyawan. Kalau di bisnis saya yang laundry supplies itu saya mem-PHK diri sendiri sih dengan Oh, ikut profesional di toko cat warna abadi. Sehingga oh, sekarang yang handle si istri yang untuk laundry supplies-nya untuk pengembangan strateginya yang di laundry supplies saat ini lagi pengembangan dan juga pengembangan produk baru sih. Pengembangan produk baru, kemudian ngurus izin biar bisa lebih diterima di masyarakat gitu dengan adanya izin itu. Itu sih sharingnya. Terima oke. kasih. Jadi kalau dari tadi itu yang laundry supplies tadi itu masuk dalam kategori yang mana itu? Sebentar Cash flow minus. tak ngerepek catatannya ya. Ini Pak Edward bisa tampilin lagi nih, biar teman-teman nggak lupa nih. Cash Ya. flow minus, profit plus. Gimana gimana? Cash flow minus, profit plus karena efek dari pandemi kemarin sih. Kan Oh toko iya. sempat tutup toko tutup 3 tahun, terus untuk memulainya kan butuh modal. Kemarin ada pinjaman sih untuk memulai bisnis yang itu, laundry Oh supplies lagi. ya. Oke oke. Yuk Siap. teman-teman bisa sharing juga nih. Kira-kira teman-teman berada di posisi mana nih? Ada yang mau sharing nggak? Kalau nggak ada yang mau sharing ditunjuk loh. Hostnya aja tadi mau sharing katanya. Bosnya. Nanti saya nanti kasih waktu teman-teman dulu Oh, dong. siap, siap. The best for the last ya. Bu Ayo Tina, ayo. ini materi bisa didapatkan ya dari Oh peserta iya, bisa dapat nanti kita materi. akan dibagikan setelah kita mengisi feedback ya. Heeh. Jadi Jadi nanti di jangan akhir acara kita ada form feedback, yang mengisi feedback nanti dikasih materi. Gitu. Ya. Oke. Oh, untuk merenung ya Pak ya. Betul, kita harus merenung ya. Ayo teman-teman, siapa yang mau sharing Ya. nih? Tadi sudah ada Pak Tovan, sudah ada Pak Dodi. Yuk siapa teman-teman sekarang? Ya harus ditunjuk ya Pak ya. Mau tunjuk siapa nih Pak Oscar? Iya, iya, iya. Partono kali. Partono, selamat malam Pak. Hartono.
Hartono, Pak Iya, Pak Hartono. Hartono. Malam Pak. Maaf Pak, saya lagi perjalanan Pak karena ada pertemuan. Oh iya, iya. Oh, Dengar aja ya ya. baik. Iya, Hati-hati Iya. di iya, jalan, Pak Pak. Hartono. Hmm. Ayo lainnya, Bu Endang deh. Oh Yuk, iya, Bu Bu Endang. Endang. Bu Endang. Ya, sharing apa ya, Tin? Nah itu, sekarang posisinya baru di mana nih? Posisinya ada di mana sih, tak lihat ya. Ya, Pak Ya, Herzat bisa posisi. tampilkan lagi. Enggak, sudah difoto. Udah. Oke. Ya, semestinya seperti Pak Tovan tadi bilang ya, hampir semua ngalami hal yang, ya menurut saya ya, beberapa teman juga, saya juga ngalami yang seperti Pak Tovan ya. Tapi ya tetap berusahalah untuk bisa, apa ya, gimana caranya, walaupun kita ini mentok cari apa itu, solusi kadang-kadang ya, mau diapain gitu. Ya memang kadang-kadang harus survival tapi harus growth juga gitu. Tadi seperti Budian itu sharing ya. Ya kita sudah ada solusi-solusi di mana kita tadi misalkan kita di profitnya plus, terus cash flow-nya min gitu. Ya sebenarnya mepet-mepet gitu loh semuanya tuh sekarang lagi mepet-mepet semua. Cuman ya gimana caranya kita itu tetap bisa bertumbuh gitu. Ya memang belajar keuangan tidak semudah yang dibilang ya. Kalau mungkin orang-orang yang bisa membayar accounting mungkin enak gitu. Kalau yang enggak ngerti sama sekali, saya dulu enggak ngerti, enggak paham. Sampai hari ini pun enggak bisa paham membaca tentang keuangan. Tapi ya kebetulan saya ada konsultan. Nah, walaupun konsultan bisa baca, saya pun tetap belum bisa. Ya, cuman gimana kita tetap survive dengan bisnis yang Tuhan percayakan. Itu sih, minta hikmat Tuhan, minta cara Tuhan, tetap percaya bahwa apa yang sudah percayakan Tuhan sama kita, itu pasti kita bisa. Tuh, ya harus ada niat dari diri kita sih, seperti diversifikasi tadi, terus pivot bisnis kita gimana. Ya kalau bisa, ya yang sudah dipercayakan Tuhan ini kita kembangkan. Enggak, ya kalau Pak Taufan tadi bilang mentok ya, sampai cari solusi mentok tuh ya, kadang saya pernah ngalami seperti itu. Tapi ya terus sajalah, kita punya Tuhan yang bisa kita minta hikmatnya. Itu Bu Tina. Ya sementara itulah, tetap maju, tetap semangat Iya, untuk kita semua ya. tetap semangat itu kuncinya ya. Makasih Bu Endang. Ya, Lanjutnya siapa, Pak? Ya Bu oke. Tina lah ini, baru buka ini di Bali, ayo cerita. Gimana? Oke, saya sharing juga ya. Kalau saya sendiri, saya berada di posisi yang cash flow-nya minus, tapi profitnya masih plus gitu. Kenapa kok cash flow-nya minus? Jadi karena sekarang itu permintaan orang tadi yang kayak Budian cerita ya, pembeli itu maunya semuanya murah gitu ya. Nah, kita kan harus berjuang nih gimana caranya mendapatkan barang-barang dengan harga HPP yang seringan mungkin kayak gitulah. Jadi kita itu ngambil paket gitu, paket harus ngambil berapa banyak kayak gitu supaya kita bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Nah, kita cash flow-nya kita tuh banyak terhenti di situ. Jadi toko kami tuh barangnya berjibun gitu ya. Jadi berhenti di situ gitu loh. Makanya kita jadi strateginya tadi ya kita harus ningkatin omset kita juga, sama ngurangin bener-bener ngurangin gitu karena kita jadi geraknya kesulitan sekali kayak gitu. Ya ini memang dilemanya kita ya kalau kita nggak ngambil banyak, kita harga jualnya jadi mahal karena HPP kita kan tinggi nih. Kalau mahal nggak laku karena saingannya sama online yang
online itu kan bener-bener nggak mau kasih cuan sedikit pun ya ke kita itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya sebenarnya kalau bisnis di online itu harusnya malah lebih tinggi loh harga jualnya. Ribet banget kan kalau jual di online itu kita harus fotoin barang, kasih deskripsi, jawabin pertanyaan, packing, ngirim. Udah dikirim, mereka bisa berubah pikiran, dipulangin lagi barangnya kayak gitu. Lebih ribet. Tapi ya itu tadi, kita mau nggak mau kita harus survive. Kita harus ngikutin kayak gitu. Ya ini memang ya dilema kita bersama, tapi thank you banget malam hari ini kita benar-benar diingatkan lagi ya, kita harus punya ini gebrakan-gebrakan. Oke, ngadepin kayak gini kita nggak bisa di situ terus. Kita harus keluar ini dari situ. Gimana caranya? Jadi thank you banget Budian tadi sudah ngingetin kita lagi gitu. Ini Ya. teman-teman masih ada yang mau sharing nggak? Ada Pak Roy yang belum ini Bu. Iya, yuk Pak Roy silahkan. Yuk, senang kita saling sharing nih. Kita terbuka. Malam Pak Roy. Sharing dong Pak Roy. Selamat malam. Ya, Eh, kira-kira Bapak ada di posisi mana nih sekarang Pak Roy? Ya ini saya bersyukur kalau hingga saat ini sih sudah ada 2 cabang dari usaha saya. Nah, cabang yang terakhir ini masih struggle ya, masih harus cari tambahan omset. Tapi untuk 2 cabang yang lainnya, pusat dan cabang yang pertama itu udah bisa mandiri. Juga dapat banyak dari KBC waktu yang lalu. Sering juga ke Surabaya, ketemu Gus Yanfa, juga Pak Andi, banyak sharing-sharingnya yang memberkati. Juga itu dari Pak siapa itu ya, kerjanya bikin sabun cair ya, nggak salah. Itu banyak juga sharing tentang memperkenalkan usaha kita lewat Google Business, lewat website. Nah, itu saya jalankan, itu banyak membantu usaha saya. Iya, iya. Jadi ada KBC punya peran gitu ya buat Ya, perjalanan bisnis kita gitu ya. Tentu dengan Kalau menurut skema tadi, bisnis Bapak masuk yang mana nih Pak? itu ada yang sudah C plus sama P plus, ada yang masih C-nya kurang, tapi ada profitnya gitu. Oh, oke ya. Ya, Berarti tadi solusinya mau gimana Pak? Yang untuk C-nya masih minus. tapi ini harus banyak cari pelanggan ya, terutama yang pelanggan yang bisa diajak kerjasama untuk, kan ada beberapa orang itu yang kerjanya terima orderan cetak, tapi mereka untuk pengerjaannya disubkan gitu. Nah, itu bisa diajak kerjasama. Seperti itu. Ya, oke. Thank you Pak Roy. Ya, thank you. Teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya. Kami membuka sesi Q&A. Mumpung masih ada Budian di sini yang siap membantu teman-teman. Mungkin teman-teman punya pertanyaan. Boleh sharing ke Budian nih. Ada yang mau Saya boleh bertanya? tanya. Saya boleh tanya. Boleh Pak, silakan. Ya, ini pergumulan saya juga sih mulai akhir tahun itu udah cukup lama juga sih. Tentang mulai untuk bikin laporan keuangan. Nah, dulu di KBC kan banyak sering saya dengar istilah kalau mau besar harus benar dulu gitu. Kalau tidak benar sudah terlanjur besar, kalau sudah terlanjur besar mau benarkan ini sulit. Nah, ini saya pengen tanya sama Budian dulu waktu mulai
ngerjakan laporan keuangan itu bagaimana ceritanya? Apakah hire karyawan atau pakai jasa keuangan atau belajar sendiri terus pakai software keuangan atau gimana? Saya ini pengen mulai tapi kesulitan juga karena tidak terlalu paham, juga mau cari karyawan yang kompeten untuk ngerjakan itu nggak nemu-nemu gitu. Seperti itu. Ya, malam Pak Roy, salam kenal. Silakan. Waduh, mesti tanyanya sama Pak Andi. Ada Pak Andi di situ. Gimana aku jawabnya? Kalau awal mulanya masih kayak apa namanya Excel biasa, maksudnya pengeluaran masuk, keluar masuknya kebaca gitu ya. Terus berjalannya waktu udah nggak bisa nih gitu, maksudnya udah nggak bisa, dan awalnya mau maju itu juga kan bingung ya mau kemana pada saat itu. Terus kayaknya memang di saat itu kan lagi ngikutin campnya KBC juga, dan memang kita lagi dalam kondisi tidak tahu mau ngapain gitu ya, karena kita nggak tahu cashnya kita gimana, profitnya kita nggak mana, nah terus mau ngapain di saat ini gitu. Terus akhirnya kita hire accounting, awal mulanya hire accounting. Maksudnya setelah bikin yang standar itu, tapi tetap nggak kebaca kan, cash sama profitnya tetap nggak baca. Bisa baca sih, baca per bulan bisa, cuman kemampuan kita ini mau kemana itu nggak kelihatan gitu. Terus kemudian kita hire accounting, ada accounting, terus berjalannya waktu juga kayaknya Tuhan tahu ini anak ngolor-ngolor terus nih gitu kan ya. Terus waktu itu saya ingat gitu ya, dengan perpanjangan tangan Tuhan itu kirim Coach Agus melewati salah satu campnya KBC gitu kan. Coach Agus itu bilang bahwa nggak bisa, kamu harus. Dan akhirnya pada saat itu sedikit dalam tanda kutip dipaksa untuk jadi gitu kan ya, dipaksa untuk jadi laporan keuangan. Ya kita proses perlahan buat laporan keuangan sampai di titik kita udah laporan keuangan, sudah ada admin accounting, kemudian kita pakai konsultan keuangan saat ini. Jadi saya ada konsultan keuangan, ada admin accounting di dalam company. Cuman awal mulanya kami melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus kami punya saat ini. Kalau enggak, kita nggak bisa tahu hari ini. Pada saat itu ya, kalau mungkin dibilang sama Bu Eva loh, kalau misalnya sampai kita nggak mampu bayar admin, atau kita nggak mau bayar accounting, atau mungkin sudah nggak bisa bayar konsultan accounting, terus gimana gitu. Awal mulanya saya membuat kayak pengeluaran, jadi pengeluaran masuk keluar masuk itu seperti apa normalnya itu, untuk melihat bahwa oh iya saya beli barang segini keluar segini gitu. Kayak tadi mungkin katanya Cetina bilang, loh aku kalau nggak beli barang banyak hargaku kayak bisa turun, kayak bisa murah gitu kan. Berarti kan Cetina harus tahu nih HPP-nya berapa untuk aku beli barang ini, sehingga aku saingan ambil pasar toko oranye dan toko hijau ini sih yang bikin harga seenak ide sendiri saat ini gitu ya. Nggak dikasih geser sedikit pun loh gitu loh. Maksudnya dia gimana caranya gitu, padahal sudah pakai wrapping, sudah pakai bubble wrap, sudah pakai isolasi, tapi kok ya sih tetap aja gitu kan ya. Masih tetap aja murah gitu kan, gemesin gitu. Dan itu juga kami rasa itu dampaknya yang secara langsung itu awal mulanya bukan di company JF saya, tapi awal mulanya kelihatan banget di market retail kami yang di bedding, yang di spray. Itu kelihatan banget pada saat toko orange sama toko hijau itu bertarung. Nah itu kita udah benar-benar melihat bahwa yang dulunya company ortu ini yang tidak kenapa-napa gitu ya, menjadi kenapa-kenapa gitu gara-gara si orange dan si hijau gitu. Jadi awal mulanya saya buatin keluar masuk debit kredit itu saya baca semua, HPP produk saya tulis semua, saya masukin semua. Ini dalam kondisi nggak punya admin accounting ya pada saat itu. Terus semakin berjalan kayaknya nggak bisa deh, harus tambah admin accounting. Akhirnya belajar admin accounting. Itu pun kalau di Bu Eva bilang sudah tak belajari loh, tapi kok ya saya nggak bisa gitu ya. Sampai hari ini pun saya juga masih belajar baca laporan keuangan. Sampai hari ini pun
saya masih terus terus melihat bahwa misalnya kayak ada Cortex, seminar apapun tuh sampai hari ini pun saya tetap belajar gitu. Walaupun saya sudah didampingi konsultan keuangan saat ini, dia juga yang membackup saya sampai hari ini, saya juga tanya, saya juga diajarin juga. Beserta saya punya admin accounting, memang jurusan accounting, pure accounting yang masuk di kami saat ini. Sehingga kami benar-benar dibaca, disupport, tim kami juga dibentuk, maksudnya dibantu bentuk sama konsultan kami sehingga laporannya benar-benar kebaca. Tapi memang sekali lagi saya bilang, kayak di Bu Eva bilang bahwa Bu Eva bilang gak gampang loh baca laporan keuangan dia. Sampai hari ini pun gak gampang baca laporan keuangan. Yang penting itu melangkah dulu gitu ya Bu Dian ya. Iya. Waktu itu saya juga melangkah, sudah bikin, benar-benar bikin kebaca. Oh ya, HPP-nya sekian, tak jual sekian, distribusi. Dan kalau yang di manufaktur kan malah kompleks sekali, mau bikin barang A tapi stoknya bahan bakunya A B C D E F G H I J K L gitu kan, banyak itu di breakdown. Jadi waktu itu awal mulanya saya ingat Excel kami itu banyak banget, terus rekapan buku yang manual itu juga banyak banget karena di breakdownin satu persatu, dipilihin. Di awalnya juga ribet. Sampai akhirnya kita juga coba beberapa software. Software A nggak cocok, pindah software B kayak gitu. Software B kok nggak cocok lagi, terus nanti tanya-tanya lagi tentang software C. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai software, langkah utama pertamanya menurut saya hari ini adalah Excel. Karena kan software juga nggak murah ya, maksudnya apalagi buat software, custom software gitu. Kecuali company-nya memang udah gede banget dan harus menggunakan itu. Yes. Saya Oke. saya mau nambahin ya, ya. Boleh. Saya nambahin sedikit dari pembicaraan tadi itu memang yang utama satu kesadaran kita tentang laporan keuangan dan perannya komunitas itu yang juga terjadi pada saya. Jadi komunitas KBC ini sebenarnya komunitas yang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi mulai dari awal yang hubungannya dengan HR, saya dulu itu ada masalah dengan HR, kemudian terus berkembang akhirnya mengenai laporan keuangan. Sama dengan kasusnya Budian tadi, itu kami dari waktu saya di KBC juga salah satu poin utama yaitu mengenai laporan keuangan. Dan itu hingga hari ini pun kami dengan luar biasa dituntun oleh teman-teman di KBC, ya sehingga setiap bulan kami sekarang bisa menyajikan laporan keuangan ya. Jadi meskipun sama, saya juga masih belajar membaca semua dari laporan keuangan. Tapi dengan laporan keuangan itu bisa kelihatan sekali kayak itu sebenarnya dashboard. Dashboard, bayangkan kalau kita sedang mengendarai mobil, ya, tapi kita dikasih Ferrari gitu ya. Tapi speedometernya tidak ada, indikator lampu bensin juga nggak ada dan lain-lain. Kita nggak tahu mau gas mobil kita sampai mana. Padahal mobil ini kenceng gitu ya. Nah itu yang bahaya. Jadi kayak seperti yang bulan-bulan ini yang saya alami, akhirnya kita tahu bahwa bulan-bulan ini kita ngalami Cayman P+. Ya, cash kita lagi minus dan profit kita ada plus. Ya, kondisinya karena posisi kita memang sedang berjuang untuk mengembangkan, tapi di lain posisi profit itu ada tapi masih dalam bentuk piutang. Nah, piutang ini yang harus segera dicairkan. Nah, dari teman-teman pun ada tadi beberapa waktu lalu ya ada beberapa tips mengenai mencairkan sekalian tadi untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai Cayman yang B+ yang sedang kita lakukan sekarang ini memang ya menagih piutang-piutang ini tepat waktu. Gimana caranya agar piutang ini tertagih. Kemudian melakukan penjualan secara cash dan tunai ya. Kemudian meminta tempo pembayaran kepada supplier kalau memang itu memungkinkan. Istilahnya bukan kita ngejak duit ke supplier, tapi gimana caranya kita bisa nego agar dapat termin lebih panjang. Kemudian menjaga biaya supaya tetap efektif dan efisien. Terus tentunya meningkatkan omset, ya meningkatkan tambahan omset supaya cash kita juga bisa naik.
menambah DP. Nah ini menambah DP karena basis kerja saya ini juga project, jadi banyak project. Nah project ini yang harus saya genjot untuk DP-nya. Ya DP ini yang bisa membantu untuk cash kita untuk perputaran biaya. Nah jangan sampai kita lupa meminta DP di setiap pekerjaan project. Dan perhitungan DP juga terminnya tolong diperhatikan karena itu mempengaruhi nanti perkembangan pekerjaan dengan cash yang harus kita putar. Itu ya. Dan so far sih tips-tips ini saya dapat tips-tips ini juga dari teman-teman KBC. Ya, dari teman-teman KBC juga. Dan tadi pagi pun saya waktu ikut nah ini tips bagi teman-teman, aktiflah berbiskom supaya Anda nanti bisa bergabung di grup Nexus. Ya, sesi pembicaraan itu luar biasa. Saya ngikuti tadi ada Pak Handi, nanti Pak Handi mungkin bisa angkat bicara. Saya ngikuti chatnya Pak Handi ini yang terakhir. Itu saya benar-benar membuka insight saya itu. Jadi tak bacain ya. Karena ini ada hubungannya sama ini. Nah ini. Ini karena saya basisnya project juga dan ini penting banget untuk meningkatkan omset, menambah cash minus menjadi positif. Karena saya tadi waktu Pak Andi bilang di chat di atas, karena sekarang kondisi pada sedang turun semua kondisi menunjukkan tadi ya seperti pembahasan kita ini, tapi ternyata kalau kita menemukan segmen yang pas, itu terjadi pertumbuhan gitu loh sebenarnya. Kalau di tempatnya Pak Andi bisa bertumbuh 4%, itu luar biasa di divisi di areanya Pak Handi. Terus kemudian Pak Handi membagikan tips agar gimana menjaga agar kita ini bisa masuk pada atau menghasilkan cash atau profit yang baik, itu mencari itu project, mencari data-data segmen yang akan growth di tahun berjalan. Ya, terus kemudian identify siapa yang akan melakukan pembangunan, pemerintah atau swasta, nama proyeknya apa, developer siapa, arsiteknya siapa, konsultan siapa. Jadi kalau saya ini langsung klik, wah kita ini harus cari. Memang sekarang ini sedang digalakkan dalam mencari sekutu, siapa yang bisa menjadi sekutu kita gitu untuk menambah jaringan network ya. Jadi kita bisa kolaborasi. Terus how to penetrate that market dengan buat apa event gitu, event dengan arsitek, konsultan untuk memperkenalkan company kita. Jadi supaya buat early engagement, ya, kalau bisa sampai dapat kebutuhannya apa ya. Terus kemudian gimana cara memenangkan proyeknya, strateginya apa, cari influencer di dalam maupun di luar, terus dengan cari kebutuhan customer-nya ini apa sebenarnya, terus apa yang sebenarnya jadi penyakit dari customer yang kita sedang approach ini. Mereka kalau ada ya, dan siapkan solusi untuk customer ini. Jadi sebenarnya segmen kalau pas ya kita akan dapat gitu, tapi harus cari dulu memang. Nah, ini Pak Handi sudah buka mic. Saya kembalikan ke Pak Handi. Thank you Pak Edward. Berarti dibaca juga tulisan saya di Nexus Iya tadi, Pak, wah luar biasa Pak. Itu di sela-sela saya kunjungan dari direksi tadi. Jadi 3 hari saya dapat kunjungan dari managing director saya yang di Indonesia sama managing director dari Southeast Asia yang berkunjung ke Surabaya. Jadi padat sekali dari Senin, Selasa, Rabu harus ngajak dia keliling ke customer, udah lihat project segala macam. Tapi banyak insight yang saya dapat juga sih dari pemimpin kita yang paling tinggi ya, bos saya gitu sebetulnya. Bos saya di Indonesia, dia bosnya lagi gitu. Jadi thank you. Memang kita banyak main project, Edward main di project, Dian juga main di project gitu kan. Ya cuma segmennya berbeda, mungkin Dian kalau saya lihat railing banyak ke rumah-rumah mewah, mungkin luxury house gitu ya bermain. Edward juga sama, mainnya CCTV dan segala macam, akses kontrol, segala macam, banyak juga main di segmennya bersama-sama seperti saya lah. Tahu 2024 itu masalah yang paling sulit menurut kita orang project, karena itu pada saat itu adalah masanya pemilu. Ya, pemilu itu pasti semua orang nahan untuk investasi. Itu terlihat di kuartal 1 2024 penjualan saya cuma rendah banget. Selama 3 bulan cuma jualan 18 M kalau nggak salah. Pada saat itu sangat rendah. Kita bounce back itu di kuartal 2, terus kuartal 3 yang kita bisa breakthrough sama kuartal 4, sehingga
di 2024 kita masih ada pertumbuhan walaupun kecil, ya di RSE cuma 4% pertumbuhan, kalau secara Indonesia 9% pertumbuhannya. Ya, jadi tetap secara bisnis bertumbuh, secara profit pada saat 2024 yang kita pikir profit kita nggak terlalu tinggi, puji Tuhan, profit kita bagus dan cash flow kita terbaik selama hampir saya bekerja 13 tahun di Kone, 14 tahun, 2024 itu yang terbaik cash flow-nya. Ya. Nah, ya saya juga surprise juga, luar biasa juga seperti itu ketika semua, ini yang paling penting ini ya, kita di perusahaan, kalau semua tim itu punya awareness, punya kesadaran untuk ngejar tagihan, ya seperti Pak Edward ya, kejar tagihan, pasti cash flow kita positif. Tapi banyak sekali, mungkin yang aware cuma 1-2 orang, teriak-teriak, ayo nagih. Padahal kadang-kadang piutangnya sudah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, even setahun nggak tertagih. Ya, nah, itu jadi masalah besar. Di perusahaan kami, Pak Edward, dan di laporan keuangan, piutang itu tidak bisa dibilang itu sebuah laba. Ya, piutang itu belum laba. Kenapa? Uangnya belum diterima kok. Cuma di atas kertas itu tulisannya profit di atas kertas. Realnya kita belum terima uangnya ini. Kalau sudah kita terima uangnya, itu berarti itulah keuntungan laba. Ya. Jadi jangan seneng. Soalnya penjualan saya besar, ya. Revenue saya gede, tapi duitnya nggak ada. Kenapa? Nyantol semua di piutang. Itu bisa negatif loh. Di laporan keuangan itu bisa jadi negatif. Di perusahaan-perusahaan besar, piutang itu jadi provisi namanya. Ya, provisi itu gini contohnya. Jadi ya, kita kasih contoh biar sekian pembelajaran sedikit mengenai laporan keuangannya buat teman-teman ya, biar paham mengenai piutang ya. Let's say, kalau di perusahaan saya, piutang yang tidak tertagih selama 1 tahun, itu provisinya 100%. Jadi, kalau kita punya piutang 100 juta, berarti provisi saya 100 juta. Kalau sudah 1 tahun ya, kan itu kan macam-macam tuh bulan-bulannya ya. Mulai dari 3 bulan sudah kena provisi biasanya. 3 bulan sudah 30% provisinya. Jadi setiap orang bisa ngatur dari 30 sampai 100. Ini setahun sudah 100%. Jadi kalau kita bilang, oh laba saya tahun ini 200 juta. Tapi saya punya provisi 100 juta. Berarti laba saya cuma 100 juta. 200 dikurangi provisi 100. Jadi setelah laporan keuangan, laba saya cuma 100 juta. Kapan provisi itu bisa jadi laba? Pada saat kita terima tagihan. Duit masuk dari 100 juta ke bayar 20, berarti 20 itu dimasukkan ke laporan keuangan sebagai keuntungan laba. Seperti itu. Jadi, kalau kita bilang, oh revenue saya gede, secara HPP sekian, terus saya laba kotornya sekian, masih dipotong lagi, laba kotor dipotong dengan fixed cost, ya, kemudian ada material, pembelian material, dikurangi lagi provisi. Itu baru laba bersih. Seperti itu. Karena piutang itu belum jadi uang. Even kita punya proyek 1 triliun, tapi kalau itu nggak ada duitnya, nah itu masalah. Ya, nah sering-sering aku diajari, saya juga diajar orang finance direktur saya, yang paling penting mereka sering perhatikan itu gampang. Lihat, kas kita di 31 Desember. Berapa sih? Per 1 Januari, oh di tabungan saya ada 100 juta. Dilihat di 31 Desember, akhir tahun, duitnya bertambah atau kurang? Harusnya kalau kita manage uang dengan baik, ya toh, itu harusnya uang itu bertambah. Karena ada profit kan? Ada ada keuntungan. Harusnya uang itu bertambah, bukan 100 juta, mungkin 150 juta. Nah, kalau kita uang kita di tabungan kita di awal Januari sampai 31 Desember ada pertumbuhan, maju, ya berarti bisnis kita bagus. Hati-hati, seringkali kita di awal tahun ada 100 juta, di akhir tahun tinggal 1 juta, habis uangnya. Kenapa? Masuk ke stok lah, masuk ke nggak jelas segala macam, sehingga itu mengganggu cash kita, nggak sehat cash kita. Berarti mungkin bisa juga kayak Dian, oh masuk ke stok semua barang-barang, atau ke Tina, masuk ke stok semua barang-barangnya, sehingga cash saya di pembukaan tabungan saya berkurang. Nah, kita hati-hati, dead stock, ya kan? Dead stock juga jadi masalah buat kita, dihitung juga kalau di Kone, dead stock juga dihitung. Barang nggak keluar sekian lama, itu jadi provisi juga.
Karena tuh jadi rugi kita di situ nyimpan barang setahun, 2 tahun nggak keluar barangnya, itu juga jadi masalah. Betul gitu. Jadi kalau perusahaan asing itu satu-satu tuh dihitung semua gitu provisinya. Kita mungkin yang simple-simple dulu ya. Tapi itu hati-hati dengan piutang. Jadi harus diukur. Kalau project juga selain tadi dari tabungan, nah itu ada juga namanya itu cash to cost yang tadi Edward ngomong tadi itu cash to cost. Edward, kita terima project, sudah datangkan material, terminnya sudah kita terima duitnya berapa, ya kan? Jangan sampai kita jadi fundingnya perusahaan proyek itu, paham ya? Ngefunding. Jadi kita sudah beli material 200 juta umpamanya, tapi kita baru terima 100 juta nih sampai saat ini. Berarti apa? Kita ngutangi proyek itu 100 juta. Jadi kita jadi fundingnya dia. Di perusahaan kita juga diukur, namanya cash to cost, uang dengan biaya gitu. Itu harus diukur juga, teman-teman. Itu penting di project itu kita harus jaga balance betul-betul antara uang yang kita keluarkan sama yang kita terima tuh kalau bisa harus balance. Kalau harusnya lebih malah seperti itu. Jadi termin sama material on-site-nya segala macam tuh harus betul-betul dihitung. Ya, saya bersyukur ya di perusahaan saya 2025 ini kuartal 1 bilang teman-teman lesu. Saya sih penjualan saya di kuartal 1 dibanding dengan kuartal 1 kemarin, saya sudah growth sampai 300% sih di area saya. Bertumbuh 300%-an. Ya, itu yang on hand sebetulnya 400%, tapi masih proses lah. Tapi yang betul-betul sudah kita book sebagai project itu kurang lebih kita growth 300%-an. Seperti itu. Ya, jadi masih ada market. Sebetulnya masih ada, cuma kadang-kadang banyak yang kita nggak tahu project-nya. Betul ya Pak Edward ya. Nggak mungkin kita tahu seluruh proyek yang ada di Indonesia. Tapi yang penting kita harus tahu saat ini di Indonesia lagi growth yang mana, lagi bertumbuh yang mana, itu yang kita harus tahu segmennya. Betulnya segmennya Dian itu sangat bagus saat ini karena di 2025 ini sektor luxury house itu akan bertumbuh besar. Ya nggak pernah berhenti itu dari COVID sampai sekarang tuh luxury house tetap jalan. Ya, terus juga ruko-ruko tetap jalan. Jadi untuk Edward pun sama. Luxury house pasti butuh akses card, CCTV segala macam. Bisnis-bisnisnya masih growth. Tinggal cari siapa influencernya, siapa arsiteknya untuk kita masuk. Kalau di luxury house itu sumber utama di arsitek. Karena mereka yang bisa mempengaruhi owner. Nah, Dian harusnya masuk ke cek ada 15, nggak salah saya ngomong ada 15 arsitek yang cukup terkenal di Surabaya yang banyak main di luxury house. Nah, cari arsitek-arsitek itu, bangun hubungan sama mereka, jadikan mereka tuh influencer kamu untuk mempengaruhi owner supaya pakai barang kamu. Saya yakin teman-teman 2025 bisa lewat dengan luar biasa. Ya, thank you. Dari saya itu, Bu Tina. Ya, thank Terima you kasih, banget Pak Andi. Membuat malam kita semakin hot ya ini ya. Menambah insight baru kita. Luar biasa. Thank you banget Pak Andi. Thank Ya, you. teman-teman ada yang mau tanya lagi karena waktunya sudah mepet ini. Kita masih beri kesempatan buat teman yang ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ya, mungkin saya tambahin sedikit kalau nggak ada yang tanya lagi. Oke, Sekarang boleh, di luar konek saya ngomong toko saya lah, yang lebih gampang toko retailnya istri. Toko retail istri pun secara 2024, walaupun COVID kita tetap bertumbuh terus. Di 2024 kita bertumbuh juga kurang lebih sekitar 20-30% pertumbuhannya. Ya, nah, saya mau sharing, kita punya 4 cabang toko, mungkin juga buat Pak Roy juga. Ada satu cabang yang growth-nya pelan, cenderung nggak bertumbuh stagnan, gitu ya. Kita lihat, oh akhirnya coba sih kita relokasi. Nah, ini juga kita reshuffle pemimpinnya. Jadi pemimpin dari toko yang besar, yang bagus, kita relokasi ke toko ini. Yang satu kita relokasi, kita putar. Yang besar kita yakin cukup stabil, timnya sudah kuat. Nah, yang toko yang kita baru rintis, kita ganti orang yang cukup bagus. Ternyata dengan pertukaran ini, hanya dalam 6 bulan, ya di 2024 dari mulai Juni sampai Desember, dia bisa growth sampai 40%. Seperti itu. Ya kadang-kadang kita juga bisa ya untuk kondisi mungkin bisnisnya profitnya minus, kita bisa tukar dengan pemimpinnya, kita rolling lah, istilahnya di rolling, pemimpinnya di rolling supaya bisa kelihatan itu. Taruh orang yang tepat untuk bisa growth, dan dia yang kita kasih champion tahun ini, walaupun tokonya dia omsetnya kecil, tapi dia dalam 6 bulan bisa melipatkan naik 40%. Nah, dia salah satu champion yang kita bilang menaikkan revenue sampai 40%. Seperti itu. Jadi satu tips juga bisa kita rolling. Tim kita perlu di rolling juga.
Kalau teman-teman kemarin ikut belajar dan yang sesinya Pak Fidelis, harusnya bisa lagi cari tuh orang-orang yang tepat dengan tes talenta kemarin. Ya, sayang yang belum ikut, itu perlu belajar tuh tes talenta. Saya juga ikut dan saya luar biasa itu tes talenta kemarin. Ya, itu sih tambahan saya dari Tina. Thank you. Oke, teman-teman diberkati ya dengan materi hari ini, dengan Budian dan juga tadi tambahan dari Pak Handi ya. Semua merasa dibekali lagi nih kita, karena kita tahu ini memang kondisi sedang tidak baik-baik saja ya. Gitu. Tapi kita percaya bahwa kita akan tetap tenang karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita, menolong kita, memberi kita hikmat ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik. Dunia boleh berkata apapun, tapi kita tetap percaya kita pasti tetap diberkati. Asal kita mau duduk tenang di bawah kaki Yesus, kita dengarkan apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan nggak akan diam saja. Oke, teman-teman, materi hari ini bisa kita di ini ya Pak ya. Minta tolong Pak Edward untuk tampilkan ini dulu. Oh iya. Sebelumnya teman-teman, untuk teman-teman yang merasa diberkati ya, saya juga diberkati. Teman-teman bisa ikut andil ini dalam kegerakan di KBC ini dengan memberikan persembahan yang dapat ini ya lewat QRIS ya, lewat kris dari BCA ini. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu untuk doa persembahan. Mohon bantuan dari Pak Oscar untuk bisa doa dulu untuk persembahan kita malam hari ini, Pak. Iya, yuk kita doa dulu. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan Engkau pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Tapi kami ucap syukur, kami menjadi bagian satu tubuh dalam Engkau, kami menjadi bagian dalam di KBC ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kalau pada malam hari ini, kami diberikan kesempatan untuk memberkati melalui KBC, kayaknya Engkau tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak, kami memberikan terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman yang rindu memberkati kegerakan di KBC ini boleh scan QR code yang ada di layar teman-teman saat ini ya. Kita ambil waktu sejenak untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman tadi kan kita sudah mendapatkan materi. Nah, kita pasti pengen dong untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, teman-teman bisa mengisi feedback ini dulu. Silakan teman-teman scan lagi QR-nya ini. Nanti setelah mengisi feedback, kita akan mendapatkan materinya. Gitu. Dan untuk teman-teman yang belum ada di grup Biskom, nanti bisa kita daftarkan ya ke sekretariat kita supaya dimasukkan di dalam grup Biskom ya. Ada pengumuman lain nggak ya Pak Oscar ya? Tidak ada. Pak Edward mungkin ada informasi pengumuman atau sudah sampaikan semuanya tadi ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Sudah. Kalau gitu sebelum kita doa bersama, kita foto dulu yuk. Yang bisa open cam, silahkan yuk kita foto bersama dulu. Yang bisa open Ayo, cam yuk. teman-teman Yang open cam yuk. dulu. Ayo kita. Yang memungkinkan open cam bisa open cam sebentar. Halo Bu Endang. Halo Ya, Pak. ditutup kali ya. Ayo Bisa ya, kita Pak Dodi. open cam. Nggak bisa ya Pak Dodi. Oke, saya berikan pose yang terbaik. 1, 2, 3. Cuan dong, cuan. Oke, ayo sekarang cuan. Cuan. 1, 2, 3. Iya. Oke. Dapat? Sudah. Good. Oke. Kami mohon kesediaan dari Pak Handi untuk bisa menutup Biskom pada malam hari ini. Oke, thank you Bu Tina. Oke, kita berdoa sama-sama yuk. Bapak, terima kasih Tuhan buat Biskom malam hari ini. Kami boleh belajar
lebih dalam lagi Tuhan, bagaimana kami boleh mengelola bisnis kami walaupun kondisi saat ini menurut banyak survei ekonomi kita sedang kurang baik Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, ketika kami berjalan bersama Engkau, ketika kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya juga pekerjaan ini, pekerjaan yang kami lakukan saat ini adalah titipan dari Engkau. Kami adalah manajer seperti yang Dian sampaikan tadi Tuhan. Kami manage perusahaan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan ada hikmat dan tuntunan dari Engkau ketika kami mau mempraktikkan kebenaran di dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam setiap langkah yang kami lakukan di dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, itu ada penyertaan dari Engkau Tuhan. Dunia boleh merasakan ekonomi sulit, tapi kami percaya Tuhan, berkat itu datang dari Engkau Bapa. Hikmat, pengetahuan, itu semua dari Engkau Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu percaya sekali Tuhan bahwa penyertaan Engkau sempurna di dalam setiap kehidupan kami, penyertaan Engkau sempurna di dalam setiap pekerjaan dan bisnis kami Bapa. Kami sungguh percaya Bapa, 2025 ini akan kami lewati dengan kemenangan dan kemenangan Bapak. Terus berikan kehausan buat semua teman-teman yang ada di sini untuk mau belajar lagi Tuhan, mau bertumbuh lagi Tuhan. Karena dunia berubah, ilmu bisnis berubah, customer behavior berubah. Dan kami juga harus belajar bagaimana bisa bertemu, bisa memenuhi, memberi solusi buat customer kami, sehingga apa yang mereka rasakan, pain point, kesulitan, hambatan yang mereka hadapi, bisa diberikan solusi dari perusahaan-perusahaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat Dian yang sudah menyampaikan materi hari ini. Kira Kau tambahkan hikmat, Engkau berkati pekerjaan dia, berkati rumah tangga dia Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan berkenan dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua teman-teman yang hadir di sini Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik, berikan terus hikmat buat mereka Tuhan untuk menjalankan bisnis ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi bulan depan dengan topik yang nggak kalah hot gitu ya. Selamat beristirahat semua. Tuhan berkati. Bye. Thank you. Thank you semua. Thank you, Pak. God bless. Bye. Tadi. Thank you, Halo. Mario, Nah, makasih. komputer. Thank you. Terima kasih teman-teman. Tuh ada Pak Dodi ya. Pak Thank you Dodi, ya. halo. Iya, makasih. Terima See you kasih Pak next Dodi. time. Ya, makasih, Ya, makasih. sampai jumpa bulan depan ya Pak Dodi. Siap, siap. Thank you, Oke, makasih. makasih. Oke. Terima kasih Pak Oscar, Bu Tina yang selalu luar biasa meskipun dalam keadaan pilek, flu. Jos. Iya, ini suaranya serak-serak basah ini. Ya, saya ada bicara dengan Pak Syang, Pak. Rencananya kita sedang menggalang tenaga dan tim baru untuk membantu pasukan Biskom online. Terus kemudian kita rencananya kalau bisa kita atur jadwal, jadi supaya teman-teman ini kan bisa planning ya, bisa ngatur waktunya dan lain-lain. Jadi enggak, minggu depan kok bulan depan kok aku lagi, bulan depan aku lagi, dan kalau ada pelayan lainnya bisa bentrokan ya. Jadi kan lebih bisa teratur. Nah ini juga Pak Syangfa juga akan membekali kita nanti para MC atau para pelayan-pelayan yang lain untuk bisa lebih lengkap dalam melayani Biskom. Nanti kita lakukan via online saja ya, teman-teman. Yap. Itu saja. Yap. Terima Tapi kasih. yang nggak kalah penting juga itu marketingnya kita nih. Betul. Itu. Karena kan Betul. sayang ya, kasihan pembicaranya juga. Materinya bagus banget, tapi kan pesertanya masih sedikit tuh. Nah, Betul. sebetulnya kita bisa minta tolong Pak DPD tuh. Pak DPD
Coach Heri atau Pak Ijien lah, minta tolong Pak Ijien untuk dia bisa nge-share ke grup-grup itu. Soalnya kalau aku sungkan nih. Ya. Jogja terdaftarnya toh, Pak aku nge-share gak enak. Aku soalnya Jogja plus Glim kan. Jadi kalau bukan gerakan itu kan aku sungkan untuk nge-share. Hari ini sebenarnya pesertanya banyak nama-nama baru ya dibanding bulan Tapi itu lalu. Jogja itu arah-arah Oh, Jogja semua dah. Iya. 4 ya Jogja tadi ya. 4 Tadi orang ya. tidak salah ya. Iya. 4 orang ya. Oke. Ya Pak Syangpa sudah nitipkan nama kepada saya. Ya kita ya nanti dibantu juga ya Pak Oscar ya. Sharing-sharing memperkenalkan. Jadi kemarin saya juga ngajak Bu Endang terus minta tolong nge-share ke temannya tapi ya masih belum berhasil. Mungkin beberapa temannya belum bergabung tapi tidak apa-apa. Nanti tetap nama-nama itu kita tetap bergerilya supaya mendapatkan jaringan Jatim. Ya memang Bu Tina ini sumber penyumbang ini nih apa jenenge peserta ya. Pokoknya Bu Tina ngomong apa melok peserta ya. Tukang ngoprai wong ya toh. Iya. Iya, cuman aku agak nggak enak soalnya kalau yang di Jogja itu aku agak sungkan gitu loh. Ya, soalnya ada Biskom juga ya di sana ya. Ya, betul. Iya, Jadi kalau tetap. misalnya yang nge-share itu Kotono gitu kan nggak apa-apa. Gitu. Biasanya kan Kono tuh soalnya sharing-sharing juga loh di grup nasional. Ngoprai juga. Itu Kotononya disuruh itu ngoprai DN. Oke, aku tak koordinasi sama Pak Syang, Pak. Iya, gimana caranya kita pesertanya banyak gitu. Soalnya dan ini penting juga buat kita-kita. Betul. Kayak hari ini tiba-tiba ada Pak Handi loh. Insight-nya luar biasa loh Pak Handi ini. Iya, betul. Bener-bener nonjok Itu banget tadi loh. di depan malah lebih jos lagi loh itu. Iya. Iya, nggak apa-apa lah. Emang yang udah pada live tadi. Soalnya ada Komsel sih tadi pada izin sama aku Komsel. Oke ya. Ya, Oke. oke. Terima kasih teman-teman. Thank you, Coach. Ya, thank you. Kita tutup dalam doa untuk para panitia yuk. Doa sekali lagi yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah menyelesaikan pelayanan kami Tuhan. Setelah Kau pakai kami selama hampir 2 jam ya Tuhan untuk berkomunikasi, bersosialisasi, berkomunitas bersama teman-teman Biskom. Kami percaya Tuhan, Kau terus sangat perlengkapi kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami di luaran. Kami percaya ya Tuhan, Kau utus kami untuk terus Kau pakai, melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan secara bisnis. Kami percaya ya Tuhan, hari ini Biskom hanya 9 orang, untuk orang baru, tapi kami percaya Kau akan titipkan jiwa-jiwa yang baru di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para pelayan yang hari ini ada di tempat ini, kami percaya Kau lengkapi terus bisnis mereka, Kau jagai, Kau sertai, sehingga banyak insight dan jalan keluar untuk bisnis mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you, Coach. Thank you, Cetina. Thank you, Pak Oscar. See you bulan depan. God bless. God bless.